selamat malam teman-teman semuanya. Halo, selamat malam. Selamat Ya, berjumpa lagi di Alkitab. Hari ini betul. kita akan membahas banyak sekali tentang Wahyu ya, Bu ya. Iya, satu kitab yang menurut aku susah nih. Ya, tapi teman-teman sebelum kita mulai, kita akan ceritakan dulu apa ini Alkitab, terkhusus untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali ini hadir. Kita wadah untuk ber-PA gitu ya dengan cara atau wadah orang-orang dunia digital saat ini gitu. Dan kita ber-PA dengan menggunakan metode SABDA, Ya. yaitu simak, analisa, dan doa diskusi dan juga aplikasi. Nah, teman-teman, tadi kita sudah jelaskan, kita akan membahas kitab Wahyu malam hari ini, kitab Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17. Oke, teman-teman, kita akan segera mulai karena dua guest kita sudah bisa melihat kita semuanya. Iya, oke. Jadi mau mulai dengan doa? Oke, yuk mari kita berdoa teman-teman. Bapak Ibu surga, kami ucap syukur untuk malam hari ini. Kami boleh bersekutu bersama-sama lewat Instagram Live. Kami ucap syukur Tuhan untuk waktu dan juga untuk kesempatan ini. Tuhan, kami membahas tentang Wahyu 9 ayat 7 ayat 9 sampai 17. Ya Tuhan, menolong kami, Engkau juga menolong tiap guest kami, juga teman-teman kami yang ikut juga membaca dan membahas tentang Wahyu ini. Ya Tuhan, Kau buka pikiran kami, hati kami, untuk semakin menerima firman Tuhan dengan benar dan juga untuk membagikan kasih-Mu kepada orang-orang yang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang mungkin tadi sudah share link IG ini ke teman-teman yang lain dan mengundang teman-temannya bisa hadir pada malam hari ini supaya kita bisa ber-PA bareng. Terima kasih banyak ya. Iya. Oke, Yudo. Ya. Kita akan membahas satu perikop yang lumayan sulit menurut saya. Tapi kita akan overview dulu. Iya. Oke. Overview dari kitab Wahyu ini, pertama adalah penulisnya gitu. Penulisnya adalah Yohanes. Dia salah satu dari 12 rasul Yesus Kristus, Tuhan kita, dan juga dia dikenal sebagai Yohanes yang terkasih ya. Kalau Petrus kan tanya siapa yang murid yang dikasih gitu kan. Kemudian dia juga menulis Injil Yohanes dan juga surat-surat Yohanes. Kemudian dia menulis kitab Wahyu ini di Pulau Patmos tahunnya sekitar tahun 95 sampai 96 Masehi. Dan kemudian tema utama dari kitab Wahyu ini adalah pengungkapan atau wahyu Yesus Kristus kepada Yohanes tentang masa depan, khususnya tentang hari penghakiman terakhir dan kegenapan kerajaan Allah. Dan jadi kitab Wahyu ini juga memakai simbol-simbol gitu ya, yang dalam kitabnya itu sering banget dipakai gitu. Salah satunya adalah binatang dari laut, binatang dari bumi. Nah, ini juga kita akan membahas di pasal ini tentang anak domba juga dari sini. Jadi ya itu adalah overview dari kitab Wahyu. Ya, latar belakang kitab Wahyu bagi banyak orang memang asing gitu ya, karena banyak sekali ya tadi itu bilang penglihatan, bahkan ada penglihatan tentang binatang-binatang atau bahkan benda-benda yang kita familiar gitu ya, seperti apa namanya, apa itu sih? Materai. Ya, kita lambang. ya macam-macam gitu ya. Semoga teman-teman hari ini cukup bisa melihat satu bagian dari perikop ini terkhusus tentang bagaimana Tuhan sungguh mengasihi bangsa-bangsa di dunia. Ya, itu tema yang paling utama. Dan di Wahyu pasal 7 ini ada banyak sekali penglihatan dan arti penglihatan yang dilihat oleh Yohanes ini menjadi gambaran bagi kita bagaimana keadaan nanti gitu ya. Mungkin ini bukan keadaan di mana nanti seluruh umat yang dipilih oleh Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan berkumpul. Mungkin ini ada bagian karena mereka belum memakai tubuh yang dimuliakan, sehingga kemungkinan ini antara gitu ya, waktu antara tribulation atau penyiksaan bagi bangsa-bangsa di seluruh muka bumi ini yang setia kepada Tuhan, dan juga mereka yang sudah mati, mereka yang sudah setia kepada Tuhan dan mereka sudah mati dan mereka ada di surga menunggu waktu penantian ketika domba Allah benar-benar full mengalami satu kemuliaan yang luar biasa gitu ya. Ya,
Kalau teman-teman susah mengerti Wahyu, sama deh, saya juga nggak terlalu gampang mengerti tentang Wahyu. Kamu gimana gitu? Iya, kalau dulu tuh pernah berPA tentang Wahyu kan Bu. Jadi banyak juga hal-hal yang kita nggak mengerti juga gitu. Kayak misalnya tentang benar nggak sih yang dikatain Yohanes tuh misalnya kayak binatang dari laut, binatang dari darat itu kan juga itu benar tentang ngomong tentang Kaisar Roma waktu itu. Nah, ataukah nanti itu bicara tentang apa namanya pemimpin-pemimpin dunia pada masa mendatang gitu. Nah, itu jadi banyak apa namanya pengetahuan juga yang didapat ketika baca itu tuh, oh ternyata dulu Yohanes memang dia merujuk pada itu, tapi juga nanti akan terjadi lagi. Jadi seringkali di Alkitab tuh ada yang seperti itu gitu ya, membicarakan simbol, tapi simbol itu juga akan terjadi kemudian gitu. Iya. Oke, kita akan segera membuka Wahyu ya. Saya akan minta Kak Febri dan juga Nursita untuk membaca dari Wahyu 7, 9 sampai 17 sambil Kak Febri dan Kak Nursita memperkenalkan diri ya. Nama, kemudian mungkin asal kotanya, di mana sekarang tinggal, atau juga gerejanya, apa saja yang kalian ingin perkenalkan kepada teman-teman. Lalu setelah itu kita akan membaca Wahyu. Silakan Kak Febri. Oke, ya shalom Bapak Ibu dan semua teman-teman yang hadir di live streaming ini. Perkenalkan, nama saya Febriando Pratama Saragi. Saya asli orang Medan, orang Batak. Sekarang sedang pelayanan di EPPII di I3 di Batu, Malang. Oke. Ya. Oke. Good. Iya, terima kasih untuk perkenalannya. Silakan Kak Nursita. Iya Ibu, terima kasih. Shalom buat teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nursinta Silalahi. Saya dari Medan dan sehari-hari saya seorang guru, tetapi juga sehari-hari saya mengajar di volunteer ya di Rumah Singga. Jadi yayasan ini bergerak untuk misi, untuk pemuritan anak juga, dan saya sering melayani di pinggiran rel seperti itu, dan saya tinggal di base ya. Wow. Terima kasih. Luar biasa, iya. Ya, oke, kita akan segera membaca. Nanti Kak Febri akan membaca dari Wahyu 7, pasal 9 sampai pasal yang berapa? 13. Ya, kemudian nanti Nursita dari pasal 14 sampai ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Oke, silakan Kak Febri. Ya, Wahyu 7 ayat 9 sampai 13 ya, Bu? Ya. Ya, Wahyu 7 ayat 9 sampai 13, orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Ayat 9, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin, pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin. Iya. Terima kasih.
Kita akan memakai, tadi Kak Yudo udah bilang, kita akan memakai metode SABDA. Jadi tadi kita sudah melakukan langkah 0, yaitu berdoa. Dan sekarang langkah yang pertama adalah simak, membaca dengan teliti. Iya. Untuk bagian satu ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang dilihat oleh penulis dalam ayat 9 dan ayat yang ke-10. Mungkin untuk Kak Nursinta dulu ya. Silakan Kak Nursinta. Ya, kalau kita lihat dari yang kita baca tadi, yang dilihat itu adalah sekumpulan. Yohanes melihat dalam penglihatannya adalah sekumpulan orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Ya, mereka memakai baju putih, memegang daun-daun palem, dan sekumpulan orang banyak itu berkumpul dan mereka memuliakan nama Tuhan. Ya, kita akan bertanya lebih detail ya untuk bagian ini. Oke Kak Febri, di mana kumpulan orang banyak itu sedang berada atau sedang berdiri? Ya, di teks ini jelas kita bisa lihat jelas tertulis bahwa mereka atau orang banyak itu sedang berada di hadapan tahta anak domba. Itu di ayat 9 ya, Bu. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Iya. Oke, di hadapan tahta nih kira-kira ada penjelasan lagi nggak? Karena di hadapan tahta dan anak domba Allah. Mungkin saya bisa atau Kak Febri. Oh iya, yang saya lihat dari tahta di sini jamak ya. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya namanya tronos, berarti jamak, yang artinya itu adalah kerajaan tahta duduk ya, selain Allah yang duduk di tahtanya, singgasananya sebagai raja, Yesus juga memerintah sebagai raja di sana. Jadi jamak kata tahta di situ, tronos. Ya, tahta Allah dan juga tahta anak domba. Ya. Iya. Kemudian tadi udah dibilang Yesus itu anak domba gitu kan. Kemudian yang berikutnya tuh siapakah kumpulan orang banyak itu? Oke, sekarang Kak Febri ya. Kak Febri. Bagaimana? Gimana Kak? Tadi kan dibilang ada begitu banyak orang di depan tahta itu kan. Febri, siapakah kumpulan orang banyak itu? Ada nggak penjelasannya di situ? Sorry, putus-putus tadi suaranya. Oke. Ya, kumpulan orang banyak itu di teks ini di ayat 9 khususnya, di situ disebutkan orang-orang dari segala suku bangsa, dari segala suku dan kaum dan juga bahasa yang berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba tadi. Masih di ayat 9 ya. Iya, kalau melihat penjelasan itu tadi, orang banyak ini tadi, mereka dari segala bangsa dan segala suku bangsa dan bahasa. Kira-kira, wow, kebayang nggak Febri, berapa banyak nih orang-orang ini? Kalau ini semua segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Ya, kalau membayangkan, saya pikir bayangan saya juga pasti sangat banyak, karena di ayat 9 di sini, di bagian yang kedua ya Bu, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Berarti ini kan, kalau saya lihat di bahasa aslinya, terjemahnya itu multitude. Itu yang kayak sekumpulan orang yang sangat banyak, yang memang benar-benar tidak bisa dihitung. Walaupun di atas, di pasal 7 ayat 4, di situ Yohanes menyebutkan jumlah 144.000, tapi itu dia katakan aku mendengar. Nah, dia hanya mendengar sebanyak 144.000. Itu menggunakan telinganya berarti. Sekarang di pasal 7 ayat 9 ini dia langsung melihat bahwa itu orangnya sangat banyak. Nah, ini menurut saya mungkin analisa sementara saya itu pasti lebih dari yang di pasal 7 ayat 4 yang 144.000 tadi. Tapi bagaimanapun itu masalah jumlah, pokoknya di sini di ayat 9 katanya tidak terhitung banyaknya sampai nggak ada seorang pun yang dapat menghitungnya, Ibu. Iya, kalau kita mikirin Indonesia saja ada berapa suku di Indonesia? Waduh, banyak banget. Suku Indonesia aja banyak gitu ya, apalagi kalau ini seluruh dunia pasti banyak. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, apa yang dilakukan oleh orang yang banyak itu dan apa yang disuarakan oleh mereka? Mungkin ke Kak Nursinta ya sekarang ya.
Mereka di situ dibilang kan kalau di ayat yang ke-10-nya dengan suara nyaring mereka berseru. Tetapi kalau kita melihat dari bahasa aslinya sebenarnya mereka itu seperti menjerit, kemudian mereka juga seperti memanggil, berteriak, tetapi tujuannya adalah sebenarnya di situ mereka juga menangis ya, menangis, berteriak, kemudian berseru-seru. Kalau kita lihat dari sini dibilang keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Tapi sumber keselamatan, bukan mau bilang keselamatan itu bagi Allah, tetapi di sini kita melihat kalau dari bahasa aslinya bukan keselamatan, tetapi kemenangan bagi Allah, bahwa sumber keselamatan itu dari Allah, karena Allah nggak diselamatkan ya. Kemudian mereka seperti menaikkan segala pujian hanya bagi Allah. Allah lah yang hanya yang patut untuk disembah dan ditinggikan, yang patut untuk menerima segala pujian. Seperti itu. Iya, ya menarik sekali ya. Kalau kita hubungkan dengan beberapa informasi yang ada di ayat 9 dan 10, bahwa mereka itu memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan mereka berseru nyaring tadi, kayak berteriak, atau bahkan ada sedikit interpretasi menangis gitu ya. Menangis bukan karena sedih, tapi menangis karena sukacita. Karena apa? Daun-daun palem biasanya itu di zaman saat itu orang Batak Palem itu festif, apa ya, suasana kegembiraan atau suasana kemenangan. Palem biasanya menunjukkan bahwa mereka dalam situasi pesta atau situasi yang menggembirakan gitu. Mereka menangis karena gembira. Iya, jadi kayak inget Tuhan Yesus waktu masuk ke kota Yeriko ya, sebelum penyalipannya gitu. Itu banyak orang tuh pegang daun palem, mereka taruh di bawah, mereka juga taruh jubahnya kan di bawah gitu. Terus mereka berseru Hosana, Hosana gitu. Pas waktu baca ini tuh ngeliat kayak Hosana itu kan artinya kan save us gitu kan. Tolong saya, selamatkan kami gitu. Tapi waktu di sini mereka menyatakan bahwa keselamatan itu adalah dari Allah gitu. Nah, itu jadi satu kayak apa ya, buat saya kayak jadi penggenapan gitu ya. Dulu mereka minta diselamatkan, sekarang Tuhan datang dan mereka diselamatkan dan benar, dan mereka tahu keselamatan itu berasal dari Allah sendiri. Ya, itu sangat luar biasa sih. Ya. Ini ayat yang sangat luar biasa, punya makna yang sangat dalam ya. Tapi saya bersyukur Kak Nursinta menunjukkan kata keselamatan itu mungkin terjemahnya kurang tepat ya di sini ya. Kalau melihat dari bahasa aslinya, karena nggak mungkin keselamatan bagi Allah. Allah tidak perlu keselamatan, tapi kemenangan bagi Allah. Allah lah yang mendapatkan kemenangan itu. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut ke ayat berikutnya ya. Iya, di pertanyaan berikutnya, siapa aja yang ada di sekeliling tahta dan apa yang mereka lakukan dan katakan. Nah, silakan Kak Febri di-unmute. Ya, siapa saja yang ada di sekeliling tahta di ayat 11, di sini jelas, dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, tapi tidak hanya malaikat, juga ada tua-tua. Dan mereka di situ berdiri mengelilingi tahta, kemudian mereka tersungkur di hadapan tahta, dan juga mereka menyembah Allah dan berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Jadi di sini ada beberapa tokoh yang dilihat oleh Yohanes. Di situ ada malaikat dan juga ada tua-tua yang berdiri mengelilingi tahta itu. Ya, bagaimana dengan keempat makhluk itu? Disebut juga tidak Kak Febri, keempat makhluk itu? Ya, keempat tua-tua dan keempat makhluk itu ya di ayat 11. Sorry, tinggalan. Ya, ini harus membaca pasal sebelumnya. Pasal sebelumnya pasal ya, sebelumnya untuk tahu. Di pasal 7 ayat 1. Ya. Jadi mereka tuh diperkenalkan gitu ya. Kalau tadi Wahyu 5 ayat 11 itu memperkenalkan tentang berlaksa-laksa malaikat, kemudian 24 tua-tua itu di Wahyu 4 ayat 4, sama ayat 10, dan juga keempat makhluk itu diperkenalkan di Wahyu 4 ayat 6 sampai 9. Jadi itu mereka adalah makhluk-makhluk surgawi yang ada di hadapan tahta dan di hadapan anak domba gitu ya. Iya, mereka berseru luar biasa ya. Amin. Dan tadi yang sudah dikatakan Kak Febri, ini merupakan satu ucapan penyembahan yang luar biasa atas kemenangan yang sudah diperoleh ya. Oke. Aduh, mungkin perlu di-mute dulu ya Kak Febri ya.
karena Eko. Iya. Oke, silakan Yudo. Oke, ya. Pertanyaan berikutnya adalah para tua-tua itu bertanya tentang mereka yang memakai jubah putih. Nah, Kak Sinta, siapakah mereka dan mengapa jubah mereka itu putih? Silakan, Kak Sinta. Ya, baik. Terima kasih. Kenapa mereka memakai jubah putih? Karena mereka sudah memberikan hidup mereka bagi Tuhan juga, dan mereka itu adalah yang saya dapat di situ adalah orang yang mengalami di ayat yang ke-15 ya, itu mereka berdiri di hadapan tata Allah melayani dia, dan ayat 14, di ayat 14 mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam. Jadi kalau saya lihat di situ adalah mereka yang mengalami masa tribulation atau penganiayaan besar, dan di sana saya dapatin bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mati martir atau yang orang-orang percaya, orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan sampai akhir setia, dan orang-orang yang memberitakan Injilnya. Walaupun di sini nggak dijelaskan, tetapi mereka yang mengalami persekusi, mengalami ada distress, eviction, kalau saya lihat dari bahasa aslinya. Jadi mereka itu mengalami masa penganiayaan atau masa kesusahan besar. Itu yang saya lihat. Dan mereka sudah mencuci mereka di dalam darah anak domba. Iya, kira-kira ini apa namanya, bukan jubah apa yang digambarkan oleh Yohanes ini bukan jubah yang berwarna putih ya, tetapi ini merupakan satu simbol. Kalau Kak Nusinta mau coba, kira-kira interpretasi dari jubah putih ini kira-kira apa? Ini sebenarnya seperti pakaian baru yang sebenarnya kalau kita lihat ini seperti Pluno itu yang udah usang, yang lama. Hidup kita yang lama itu digantikan sama hidup yang baru dengan tubuh yang baru supaya kita bisa tinggal di tempat kerajaannya, karena kan kalau nggak salah itu ada di ayat lain juga bahwa tubuh kita itu kan sementara, jadi selagi kita masih di dunia ini kita mengeluh dengan tubuh jasmani kita, kemudian dibongkar, Tuhan juga akan menggantikan dengan kemah yang baru, yaitu tubuh yang baru seperti itu. Jadi dengan kita mau memberi hidup kita dan memberikan juga untuk kita percaya dan disucikan oleh darah Yesus, maka kita diberikan pakaian baru, tubuh yang baru untuk kita bisa layak untuk berjumpa dengan Sang Bapa, yaitu Sang Raja kita yang sejati. Ya, Wido mau kasih interpretasi untuk jubah yang putih? Iya, tadi juga sempat sebutkan sih, itu kayak apa, semacam perbuatan gitu, maksudnya hidup kita gitu. Jadi tadi kan dibilang mereka mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Secara logika kan kalau kita mencuci jubah di dalam darah kan harusnya merah kan ya. Tapi ini benar-benar kayak satu apa namanya perumpamaan gitu ya, satu gambaran tentang ketika hidup kita atau perbuatan kita atau segala sesuatu yang kita miliki itu dicuci dalam darah Yesus Kristus gitu. Jadi kita menerima darah itu, kita dicucikan dan kita ada kata Kak Nusinta ya, kita berdiri di hadapan Tuhan. Jadi dilayakkan untuk masuk dalam satu perkumpulan besar itu hanya oleh Kristus saja gitu. Ya, thank you. Ya, seringkali jubah atau pakaian di dalam perjanjian baru ataupun bahkan di perjanjian lama sering merupakan simbol dari kedagingan atau perbuatan gitu ya. Ketika kita memiliki tadi jubah yang lusuh, itu adalah manusia lama kita, tetapi Allah menggantinya dengan jubah yang baru, hasil dari karya kematian Kristus dan kebangkitan Kristus untuk membuat kita menjadi suci. Perbuatan kita, seluruh dosa kita yang merah seperti kirmisi dihapuskan sehingga kita memiliki memiliki perbuatan yang sudah bersih karena sudah dicuci oleh darah Kristus atau sudah ditebus dosa kita sehingga kita memiliki pakaian yang bersih dan kita tidak lagi memiliki dosa sehingga kita layak untuk ada di hadapan tahta Allah. Karena kalau masih ada dosa nggak boleh gitu ya. Allah tidak mungkin bisa bersatu dengan dosa. Karena itu ketika sudah dicuci bersih dan menjadi putih, tidak ada lagi dosa, maka dia boleh ada di hadapan Allah. Iya. Oke. Sekarang giliran Kak Febri untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Ya, untuk Kak Febri, menurut ayat 15-17, mengapa orang-orang berjubah putih itu ada di hadapan tahta? Dan apa yang dilakukan oleh yang duduk di atas tahta itu dan mengapa? Silakan Kak Febri. Iya,
mengapa orang-orang berjubah putih itu ada di depan tahta. Kita lihat di ayat 15 ada diawali dengan kata karena, dan kata keduanya karena itu. Berarti ada akibat dari ayat 15 ini atau sebab akibat. Nah, kita lihat di ayat sebelumnya yang sudah kita bahas tadi, kenapa mereka orang-orang berjubah putih tadi ada di depan tahta, itu karena sudah ada keselamatan, kemenangan yang disediakan, yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang banyak ini atau orang-orang yang berjubah putih ini, sehingga dalam bentuk respon mereka yang sudah diselamatkan tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, mereka berdiri di hadapan tahta itu, dan pertanyaan berikutnya apa yang akan dilakukan? Mereka melayani Allah sepanjang siang malam di bait sucinya. Itu di ayat 15 yang masih 15, karena itu mereka berdiri di depan tahtanya dan melayani dia siang malam di bait sucinya. Kemudian pertanyaannya mengapa? Karena di ayat 17 di sini jelas sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka. Maksudnya di sini Allah akan menghapus segala air mata mereka karena ada kemenangan yang Tuhan kasih. Ia yang duduk di atas tahta itu membentangkan kemahnya di atas mereka. Tidak ada kelaparan, tidak ada dahaga, matahari atau panas. Itu karena sudah ada kemenangan yang Tuhan kasih bagi mereka. Ya, silakan hidup. Iya, ini apa namanya echo yang lagi gitu ya di Mazmur 23. Bisa di mute, Kak Febri. sorry. Iya, ini kayak apa ya, kayak gema gitu, echoing dari Mazmur 23. Ya, kita mau bicara tentang gema ya. Tadi kalau kita baca di Mazmur 23 itu kan tentang Tuhan adalah gembala gitu ya. Kalau di sini dibilang bahkan anak domba itu jadi gembala kita gitu. Jadi kayak apa namanya satu pernyataan yang ya kayak logika lagi. Secara logika nggak mungkin dong masa domba jadi gembala gitu kan. Padahal memang dinyatakan benar-benar bahwa anak domba itu kan tadi kita bilang anak domba itu Tuhan Yesus sendiri gitu. Sementara dia adalah model dari gembala yang baik. Nah, jadi kalau di sini kita dibilang bahwa apa namanya orang-orang itu berdiri di hadapan tahta, mereka melayani dia siang dan malam. Ini kayak imam-imam ya Bu ya. Ini melayani Tuhan siang dan malam, dan juga lagi-lagi ini kita kayak refer ke apa namanya perjanjian lama lagi. Dan dia yang duduk di atas tahta itu membentangkan kemahnya di atas mereka. Jadi kayak apa ya? Kalau membentangkan kemah di atas orang lain itu kayak mereka jadi bagian dari keluarga saya gitu. Nah, itu kayak apa, kayak Tuhan tinggal tengah-tengah mereka seperti waktu di perjanjian lama, ada tabernakel juga kan. Tuhan tengah-tengah mereka dan dia menjadi Tuhan mereka dan mereka menjadi umatnya. Nah, itu satu hal yang menurut saya sih sangat apa ya? Sangat menarik aja gitu waktu baca ini, dan juga kayak diingetin gitu. Jadi kayak satu hal perjanjian lama itu menjelaskan perjanjian baru dan sebaliknya juga begitu gitu. Ya, ini merupakan gambaran yang sangat luar biasa ya tentang kemah Allah gitu ya. Tempat di mana seluruh keluarga Allah akan bersatu dan akan merayakan kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Dan mereka akan dinaungi, akan dipelihara, akan digembalakan oleh Allah yang punya atau menjadi kepala bagi seluruh keluarga ini, sehingga mereka akan terpelihara, tidak akan lapar, tidak akan dahaga, dan mereka akan menghapuskan seluruh air mata. Jadi tidak akan ada lagi kesedihan, tidak ada lagi penderitaan, sehingga semua orang di sana akan mengalami rasa sukacita yang luar biasa, dan itu kemenangan yang perlu dirayakan dan kita aminin gitu ya. Karena kita sekarang ini ada di dalam kemah tubuh lama kita yang masih menderita, yang masih gimana ya, masih mengalami jatuh bangun, tetapi suatu ketika nanti kita akan diperbarui oleh Tuhan untuk ada di sana. Kalau kita sudah ada menjadi keluarga Allah, kalau kita sudah diselamatkan oleh domba Allah itu, ya luar biasa ya. Saya nggak tahu, kalian berdua nih ketika membaca ini, bayangan kita itu betul-betul bayangan yang gimana ya, yang nggak jelas, atau bayangan yang justru menenteramkan. Ya, gimana, Kak Nursinta? Kalau buat saya Bu, yang saya dapatkan ketika hari kedua saya merenungkannya, itu seperti gambaran pada perjanjian lama juga. Jadi kan Allah itu kan kayak bangun kemah suci juga ya. Terus saya juga diingatkan bahwa ini kembali lagi kita ke Yerusalem baru. Jadi apa yang dulu nggak baik itu dikembalikan lagi gitu, supaya ada Israel rohani yang dihasilkan. Kemudian Allah sendiri yang memulihkan kerajaannya. Kalau nggak salah ada muridnya juga yang bilang
bagaimana memulihkan kerajaan. Tapi memang ternyata saya dapat gambaran ini adalah bahwa kalau kita baca dari ini dari bahasa aslinya juga adalah membangun tabernakelnya kembali. Jadi kayak membangun kemah sucinya dan kita akan dikumpulkan di situ. Tetapi ini jauh lebih megah, jauh lebih, dan saya sebenarnya agak wow gitu melihat ini jadi satu pegangan ternyata ketika Yesus memberi penglihatan itu kepada Yohanes, berarti itu satu pegangan buat saya juga untuk saya semakin gigih, semakin giat untuk saya bukan hanya saya yang harus masuk ke sana, tapi harus lebih banyak orang lagi untuk bisa masuk ke sana kemah sucinya, di mana saya bisa bertemu face to face sama Bapa, bisa merasakan cita tanpa ada rasa sedih lagi penderitaan di dunia ini. Itu yang saya bayangkan di Yerusalem baru. Ya. Gitu. Kak Febri juga membayangkan hal yang sama atau beda nih? Iya, kalau kita lihat sebelumnya kan kitab Wahyu ini kan termasuk kitab apokaliptik ya. Bagaimana sebenarnya Yohanes menggambarkan penglihatan yang dia lihat langsung, itu saya melihat tidak hanya tentram seperti kata Bu Yulia tadi, tapi seperti ada kesan dramatis gitu loh, Bu. Bagaimana orang-orang banyak ini dan ya kita berdoa supaya kita salah satu diantaranya berdiri di hadapan tahta itu yang benar-benar kita hanya kerjanya cuma pujian penyembahan itu rasa-rasanya kayak wah ini kayak satisfying iya, shalom iya, tapi sepertinya kayak dramatis banget gitu ya, tapi yang dinanti-nantikan juga gitu Bu. Mungkin saya itu sih. Ya, kita harus wait and see. Ya, kita tadi ya saya ada diingatkan juga tentang kan dibilang di ayat yang ini mereka melayani Bapa di ayat yang ke-15-nya, tapi ini kayak gambaran sama saya bahwa di dunia ini ketika saya pujian penyembahan itu kayak latihan sebenarnya supaya saya dipersiapkan untuk nanti di sana hanya itu aja yang saya kerjakan, yang saya lakukan. Jadi itu kayak latihan selama ada di dunia ini supaya itu saya persiapkan nanti di sana karena selamanya. Seperti itu. Ya, saya yakin mungkin bukan itu satu-satunya yang kita kerjakan ya. Akan banyak lagi yang kita kerjakan bersama dengan Allah Bapa. Tapi sekali lagi kita wait and see. Oke, sekarang kita masuk ke langkah kedua ya, langkah analisa. Ya, di langkah analisa ini kita akan meneliti lebih dalam lagi ayat yang kita udah baca tadi itu. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, menurut Kak Febri atau Kak Nursinta, siapakah yang dimaksud dengan segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa? Silakan, mungkin Kak Febri dulu ya. Kak Febri aja nanti. Oke. Kak Nursinta yang nomor 2 ya. Oke, silakan. Oke, iya. Menurut saya orang banyak di sini memiliki banyak artian ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang Kristen yang setia, tapi ada juga yang bilang mereka adalah para penginjil yang setia. Tapi ada juga yang bilang mereka ini orang Yahudi dan non-Yahudi tapi yang udah percaya kepada Yesus. Bahkan ada juga yang mengaitkannya dengan yang di pasal 7 ayat 4 yang termasuk 144 ribu orang. Tapi bagi saya pribadi, orang banyak ini adalah gereja baru. Gereja yang sudah berkemenangan atau orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah dimenangkan, orang-orang yang sudah dibersihkan oleh darah anak domba. Itulah yang disebut dengan segala bangsa, segala suku, segala kaum, dan segala bahasa yang nantinya akan berkumpul, berdiri di hadapan tahta anak domba dan melakukan pujian penyembahan dan melayani dia. Itu dari saya. Iya, jadi kalau itu segala bangsa, segala suku, segala kaum, segala bahasa, jadi kira-kira kita boleh nggak punya rasa sentimen ras gitu? Boleh nggak? Oh, tidak dong. Nggak boleh. Tidak. Nggak boleh punya sentimental terhadap ras tertentu. Iya, betul. Ini salah satu ayat yang menolong kita untuk tahu ya, bahwa semua segala bangsa, segala suku, segala kaum, segala bahasa itu semua dicintai oleh Allah. Sama rata. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Oke, thank you. Pertanyaan kedua ya. Ya, pertanyaan untuk Kak Nursinta, bagaimana mereka bisa berada di hadapan tahta Allah dan anak domba? Silakan, Kak. Ya, bagaimana mereka ada di tahta anak domba itu karena mereka kan sudah disucikan tadi ya, sudah dibersihkan oleh darah anak domba tadi. Kemudian Allah sendiri sebenarnya yang menyediakan. Kalau kita baca di 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 5, mungkin ini ada ayat lain pendukung aja.
tetapi mereka sebenarnya udah disediakan tempat bagi Bapa di sana, rumah, dan Allah sendiri yang menuntun mereka untuk bisa percaya kepada Kristus, dan mereka juga adalah orang-orang yang sudah memberikan hidupnya kepada Kristus dan percaya kepada Kristus, kemudian hidup karena pemberitaan Injil itu sendiri. Seperti itu. Iya. Ya, saya lihat nih teman-teman yang di rumah belum memberikan komentar nih. Teman-teman, jangan cuma mendengarin kita juga, kita saja ya. Kalian juga harus memberi tanggapan, memberi pertanyaan, baik kepada Kak Nursinta atau Kak Febri, boleh. Jadi kalau ada yang nggak jelas atau ada yang ingin ditanyakan atau bahkan tanggapan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Febri dan Nursinta, silahkan ditulis di kolom komentar. Iya. Oke, terima kasih tadi Kak Nursinta. Ya. Ya. Oke, kita akan masuk ke bagian ketiga, Bu. Tentang belajar. Ya. Ya, kita akan mulai menarik kesimpulan-kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari tadi ya. Nah, untuk kakak-kakak berdua, apa yang kakak pelajari dari penglihatan yang dilihat oleh penulis kitab Wahyu ini atau Yohanes? Silakan, mungkin Kak Febri dulu. Ya, terima kasih Mas Yudo dan Ibu. Yang saya pelajari dari teks ini adalah lagi-lagi ya, karena di awal mereka digambarkan memakai jubah putih dan memegang daun palem. Tadi sudah dijelaskan, daun palem dan jubah putih itu menggambarkan kemenangan yang dialami oleh orang-orang ini. Jadi di sini saya melihat bagaimana arti dari sebuah kemenangan di dalam Kristus. Bagaimana kalau kita sudah menjadi pengikutnya yang setia, kita akan memperoleh kemenangan. Tapi jangan lupa juga, sebagai pengikut, kita juga punya tugas yang dia berikan, yaitu memberitakan Injil ke segala bangsa. Kayak tadi kata Ibu Julia ya, nggak ada bangsa-bangsa tertentu yang rasanya kita harus sentimentalin, tidak. Tapi ke seluruh dan segala bangsa. Itu tugas kita semua dan tugas kita bersama. Mungkin dalam prosesnya kita akan mengalami hal-hal yang sakit, hal-hal yang buruk, diejek, ditolak bahkan ya. Tapi dalam proses itu ada janji kemenangan yang Tuhan kasih, ada janji kemenangan yang Tuhan sediakan untuk kita semua, untuk anak-anak yang setia. Sehingga kerinduan kita bersama melalui ayat ini, dorongan supaya setiap suku bangsa benar-benar sujud menyembah, dibawa datang sama Tuhan. Dan nanti seperti saya katakan di atas, kita berkumpul dalam satu persekutuan, dalam satu gereja yang sudah berkemenangan. Mungkin dari saya itu sih, Bu, bagaimana mengartikan kemenangan dalam Kristus dan status kita sebagai anak Tuhan. Oke, thank you Kak Febri. Nah, untuk Kak Nursinta silakan pertanyaan yang sama. Buat saya, apa yang saya pelajari di sini adalah tentang kasih dan hatinya Tuhan Yesus bagi dunia atau bangsa-bangsa, itu nggak pernah terbatas. Bahkan saya dapatkan satu hal, yaitu yang membuat hati saya sangat terberkati adalah Oke, Ibu. Sebentar. Apakah ini sudah dengar, Ibu? Ya, tadi putus-putus sedikit. Ya, tapi lanjut aja. Ya. Jadi yang saya dapatkan di sini adalah tentang kasih dan hatinya Tuhan Yesus bagi bangsa-bangsa. Dan kasih itu adalah kasih Allah Bapa dan Tuhan Yesus itu nggak pernah terbatas dan tiada bisa dibatasi oleh apapun, tak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Jadi maka Injil Kristus pun juga nggak bisa dibatasi atau dibatalkan oleh siapapun. Karena kita tahu ketika Yesus naik, dia berjanji Roh Kudus akan terus bekerja dan Roh Kudus itu juga yang akan membantu orang-orang dan kita untuk percaya kepada dia melalui pemberitaan. Dan dari sini juga saya bisa belajar dari kisah Yohanes dalam penglihatannya untuk membuat saya lebih percaya lagi bahwa saya punya Allah yang hidup, Allah yang tidak sembarangan dalam apa yang dia katakan. Firman-Nya adalah firman yang hidup. Ketika saya bisa belajar tentang Wahyu ini, saya juga belajar, saya diingatkan tentang firman itu nggak bisa untuk saya sendiri. Firman itu harus saya beritakan kepada orang lain, harus saya sampaikan, dan itu harus menjadi gaya hidup saya. Kemudian, Yesus itu adalah Tuhan dan Raja. Allah Bapa juga adalah Raja ya, dan kerajaannya itu adalah kekal untuk selama-lamanya. Dan bagi saya, ketika Allah mengutus Yesus dan melakukan misinya, dan mengutus murid-muridnya di dunia ini, kita tahu bahwa semua misi yang dilakukan itu berhasil. Dan saya melihat kumpulan orang-orang banyak itu
itu adalah suatu janji bahwa misinya tidak akan pernah dibatalkan oleh siapapun, meskipun banyak orang-orang yang tidak menyukainya sama sekali. Tetapi ini juga menjadikan saya kuat di dalam pemberitaan Injil itu, bahwa Injil itu akan terus digenapi, dan maukah saya untuk jadi bagian rekan sekerjanya untuk saya bisa memberitakan Injil ini. Kemudian kerajaan Allah itu berdiri atas segala suku bangsa, dan semua bangsa sungguh-sungguh menanti-nantikan Injil Kristus. Jadi semua orang ingin mendengar kabar itu. Masalahnya tidak ada pekerja yang kita tahu, sulit mendapatkannya. Kemudian selama saya di sini, saya juga sedang latihan seperti yang saya bilang tadi. Di ayat yang ke 15 di situ dibilang kita melayani, ya, jadi latihan. Allah juga berjanji untuk membangun kemahnya. Jadi Allah sendiri yang menyediakan tempat. Yesus pun kembali ke surga untuk dia menyediakan tempat bagi saya, supaya saya bisa menikmati apa yang telah dijanjikannya ketika dia datang kembali nanti menjemput orang-orang percaya. Kemudian yang paling membuat saya akan bahagia di sana dan tidak akan menderita lagi sama sekali. Mungkin di dunia ini saya menderita, tapi saya tahu penganiayaan atau apapun yang mungkin kita dapatkan atau pergumulan itu jauh, maksudnya dibandingkan kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita itu jauh lebih besar, dan apa yang dilihat Yohanes itu patut saya percayai karena Yesus yang menyampaikan itu. Itu saja, Bu. Ya, terima kasih. Walaupun mungkin gambaran Yohanes dan gambaran kita mungkin nggak persis sama, tetapi kita punya harapan yang sama gitu dengan Yohanes, ya, apa yang dia lihat. Ya. Oke, ini ada komentar dari Kak Evi Broto. Saya bersyukur karena kasih Allah tersedia bagi semua suku bangsa. Tantangannya sekarang adalah bagaimana saya sendiri punya hati yang penuh kasih untuk suku bangsa yang belum kenal Kristus. Bagaimana perbedaan budaya, bahasa, dan perbedaan lainnya tidak menjadi penghalang. Beda cara pikir, komunikasi, karena budaya saja bisa jadi masalah, gitu ya. Nah, ini silakan ini Kak Febri boleh menjawab, atau Kak Nursinta. Ini ada pertanyaan dari Bu Evi. Bagaimana perbedaan budaya, bahasa, dan perbedaan lain tidak menjadi penghalang? Bagaimana tidak menjadi penghalang, gitu ya? Oke. Silakan Kak Febri. Ya, terima kasih, Bu. Kedengaran, Bu? Ya. Bagi saya mungkin untuk Ibu atau Kakak Evi, menurut saya budaya itu bukan jadi masalah untuk kita berkomunikasi atau mengabarkan Injil. Justru budaya itu adalah bagian dari alat kita untuk mengabarkan Injil. Sekarang banyak ya yang Alkitab diterjemahkan dengan bahasa daerah tertentu. Alkitab juga seperti divisualisasikan dengan budaya tertentu. Tujuannya adalah untuk supaya Injil itu sampai kepada orang-orang yang ada di budaya tersebut. Nah, ini kita mengenal satu istilah kontekstualisasi. Jadi inilah tugas hamba-hamba Tuhan yang harus berkontekstualisasi katanya. Bagaimana dia bisa menjawab tantangan zaman, tantangan budaya, tapi yang menjawabnya adalah teologi atau Alkitab atau Yesus Kristus itu sendiri, itu yang diberitakan. Kita melihat Yesus juga kan berada di tengah-tengah budaya, tapi dia tidak dikalahkan oleh budaya. Jadi menurut saya budaya itu bukan masalah, tapi itu justru menjadi alat kita supaya bagaimana caranya Injil ini tetap masuk melalui budaya, melalui orang-orang yang ada di, kita katakan mungkin daerah tertentu. Nah, itulah kita minta hikmat sama Tuhan gimana caranya. Kita bersyukur ya, salah satunya mungkin Sabda udah mengeluarkan beberapa tools yang Alkitab bisa diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa daerah. Bahkan ada juga cerita-cerita anak sekolah minggu yang juga divisualisasikan ke dalam bahasa daerah berupa komik atau cerita bergambar. Jadi tantangan-tantangan seperti ini jangan kita anggap sebagai masalah, tapi harus men-challenging diri kita sendiri supaya intinya Injil itu tersampaikan lewat apapun juga, dan doa kita supaya budaya tertentu, saya tidak sebutkan budaya apa, budaya tertentu bisa menerima Injil. Mungkin dari saya itu, Ibu. Iya. Supaya akhirnya seluruh suku bangsa. Iya. Oke, kita akan lanjut dengan tanggapan Gotteswille ya. Keselamatan
yang Allah karuniakan mencakup semua orang, sifatnya universal, tidak ada batas suku atau bangsa. Kira-kira Kak Nursinta setuju nggak nih dengan Gottes Valley? Bahwa keselamatan itu dikaruniakan Allah mencakup semua orang, universal, tidak ada batas suku dan bangsa. Setuju nggak, Kak? Setuju, Bu, setuju. Bangsanya? Mungkin semua bangsa, suku, dan nggak ada batasan. Tapi alasannya kenapa kita melihat ya bagaimana ketika Petrus mengalami sebuah penglihatan ketika dia dikasih jadi kasih bisa terbatas gitu kan. Terus itu kan hanya di ya Injil pertama kali itu hanya untuk orang Yahudi, tetapi Tuhan bilang kepada Yesus bahwa Injilku itu juga kepada orang yang di luar dari Yahudi. Kalau misalnya Injil hanya untuk orang Yahudi, berarti saya atau kakak yang menulis tadi nggak bisa masuk hitungan. Jadi bersyukurnya Yesus menembus perbedaan itu, sehingga kasih itu menjadi tidak terbatas oleh suku, bangsa, wilayah, atau apapun itu. Amin. Kasih Tuhan luar biasa. Ya, amin. Ya, oke, kita harus maju terus karena waktu. Ya, kita akan sampai ke langkah yang keempat, doa dan diskusi. Iya, di langkah keempat ini ada satu pertanyaan. Pertanyaannya simple, cuman kita jawabnya gimana nanti ya. Pertanyaannya cuma satu. Apakah Anda akan ada di antara segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa? Seperti penglihatan Yohanes tadi ya. Iya, silakan. Kalian sebentar dulu. Baik, kalau saya percaya dengan yakin. Karena kenapa? Karena saya percaya kepada Yesus Kristus yang udah mengatakannya sendiri bahwa Dia akan menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya, yang memiliki iman, bukan karena saya melihat Yesus, tapi saya percaya bahwa saya akan ada di sana bersama dengan orang-orang yang percaya. Amin. Ya, amin. Gimana Kak Febri? Saya rasa kita sepakat ya, kita ada di sana nanti. Kalau pertanyaannya Anda ya, saya sangat yakin dengan iman saya jadi salah satu yang ada di antara segala suku bangsa, kaum dan bahasa. Bahkan kita menjadi salah 4 lah, salah 5 sama Ray. Betul. Ya, betul sekali ya. Bersyukur Tuhan memberikan kesempatan. Saya yakin Kak Yuda juga nih. Ya, kita beda suku ini. Itu orang Batak, saya orang Jawa, ibu orang keturunan Chinese, ya kita semua punya kesempatan yang sama gitu. Kalau saya sempat mikir waktu bahasa ini, saya kan punya prasangka tertentu terhadap suku tertentu gitu ya. Wah, suku ini gini. Jangan-jangan waktu kita di atas sana, kita ketemu dengan orang yang sama dari suku itu gitu. Ya jadi kayak tadi Kak Nursinta bilang di kisah 10 tadi ya, waktu Petrus ya, kasih penglihatan itu, dia punya prasangka terhadap Cornelius gitu, orang Romawi gitu ya, bukan Yahudi gitu. Tapi memang Tuhan mengajarkan bahwa nggak ada prasangka, nggak ada tempat buat prasangka ketika Injil dibicarakan gitu. Jadi benar-benar waktu itu dia belajar bahwa wah benar Tuhan nggak pilih kasih gitu ya. Nah kita kayaknya juga harus belajar seperti itu juga. Termasuk saya sangat punya dapat teguran keras seperti itu gitu ya. Jadi saya percaya juga kita orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan segala pekerjaan kita, diri kita ditebus oleh darahnya, ya kita akan berada sama-sama dengan Dia. Ya, jadi wait and see, kita semua akan bertemu di sana, kita akan reuni besar-besaran nanti di sana. Ya, terima kasih. Kita sekarang akan sampai ke langkah yang terakhir, yaitu langkah aplikasi. Iya. Dari mempelajari ayat hari ini, apa yang akan kakak-kakak lakukan atau terapkan dalam kehidupan kakak-kakak masing-masing? Silakan. Kak Febri atau Kak Nursinta dulu? Kak Febri, silakan. Kak Febri, silakan Kak Febri. Oke. Melalui PA hari ini, saya rasa saya akan mengaplikasikan sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya harus semakin lebih giat dalam hal penginjilan. Pelayanan dalam hal apapun, orientasi saya adalah Injil itu tersampaikan. Mau itu saya mengajar, mau itu saya berkhotbah, mau itu saya melakukan kunjungan-kunjungan ataupun pelayanan apapun, itu tujuannya adalah Injil itu tersampaikan. Orientasi saya harus itu. Saya rasa dalam hal mungkin
ini bukan terbatas kepada orang-orang yang belajar teologi saja. Mungkin teman-teman di sini banyak yang tidak belajar teologi juga, tapi menyatakan bagaimana Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, bagaimana Tuhan yang menyelamatkan, itu harus kita gaungkan di mana saja dan kapan saja, bahkan kepada siapa saja. Tidak terbatas di, oh karena saya bukan hamba Tuhan, oh karena saya nggak lulusan teologi, saya nggak usah menyampaikan kabar baik, saya nggak usah menyatakan kebaikan Tuhan. Tidak ya teman-teman dan Bapak Ibu semua. Karena itu merupakan tugas kita bersama, lagi-lagi yang seperti saya katakan di awal tadi, sebagai hamba Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kita harus tahu tugas kita yaitu menggaungkan kemuliaan Allah, kebaikan Allah. Hal simpel lah, kan katanya kita juga adalah surat Kristus yang terbuka. Jadi melalui perkataan, melalui tingkah laku, melalui tindakan-tindakan, bahkan kalau dalam sekolah atau organisasi, melalui ide-ide pemikiran kita, itu menggambarkan bagaimana kita adalah anak-anak Kristus, sehingga Kristus bisa terkenal dan dikenal oleh siapa saja yang kita temui di mana saja dan kapan saja. Mungkin itu dari saya. Iya, amin. Ya, silakan Kak Nursinta. Apa yang Kalau dari saya, Bu, Kak lakukan? Iya. ya, kalau dari saya, pertama saya memang harus benar-benar percaya dengan apa yang dikatakan Bayu ini. Setiap hari itu harus menjadi kekuatan buat saya, pegangan, harapan buat saya. Dan saya juga harus menjadikan Injil itu sebagai gaya hidup saya. Jadi Injil itu menjadi gaya hidup itu artinya saya harus menghidupi arti dari Injil yang harus saya beritakan itu. Melalui apa? Kasih yang aktif. Kasih yang aktif artinya saya tidak berdiam diri, tetapi saya benar-benar menunjukkan bahwa saya adalah pengikut Kristus melalui perkataan saya, seperti Kak Febri bilang tadi, melalui tindakan saya, atau melalui senyuman saya, mungkin itu membuat orang-orang boleh mengenal Yesus adalah Tuhan yang hidup. Yesus adalah Allah yang Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih. Kemudian saya juga mau tetap setia dalam pemberitaan Injil, kemanapun kaki saya melangkah, biarlah Roh Kudus yang tolong saya untuk saya berani memberitakan Injil itu, supaya sebanyak mungkin orang boleh dimenangkan, bukan karena saya pintar fasih berbicara, tetapi saya mau berani untuk memberitakan Injil itu, oleh karena kasih saya kepada Kristus. Kristus sudah menyelamatkan hidup saya, dan saya mau menjadikan Yesus sebagai prioritas utama dalam hidup saya, karena saya tahu bahwa hanya Yesuslah satu-satunya yang berdaulat dan berotoritas di dalam kehidupan saya, dari apa yang bisa saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja, Bu. Amin. Ya, semoga ini bisa menjadi komitmen kita bersama ya, bahwa kasih kita kepada Allah lah yang mendorong kita untuk kita boleh mengasihi juga bangsa-bangsa lain, suku-suku lain gitu ya, untuk kita boleh memperkenalkan Kristus bagi mereka, sehingga mereka pun boleh mengalami kasih dan sukacita. Ya, oke, kita sampai kepada penghujung dari acara hari ini. Kak Yudo mungkin bisa share apa yang Kak Yudo juga pelajari dari apa yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini. Oke, dari pembahasan malam hari ini, saya dapat satu pelajaran, itu bahwa kasih Allah itu tidak terbatas oleh perbedaan-perbedaan manusia, gitu, baik itu suku, bahasa, bangsa, dan lain sebagainya. Karena itu mari kita melihat sesama kita dengan mata kasih Tuhan, dan mari menyebarkan kabar Injil kepada semua orang tanpa memandang perbedaan-perbedaan itu. Nah, teman-teman sekaligus iklan ya Bu ya. Jadi kita kan sedang membuat 40 hari doa dari Sabda, mendistribusikan gitu ya. Jadi kita akan berdoa kepada Tuhan untuk bangsa-bangsa, pada suku-suku, untuk bagi suku-suku bangsa yang belum percaya gitu ya. Teman-teman bisa mengirimkan email ke doa@sabda.org. Sekali lagi, silakan kirimkan email ke doa@sabda.org untuk dapat setiap hari itu kita dapat pokok doa dari suku-suku bangsa maupun dari bangsa-bangsa yang belum terjangkau gitu ya. Oke, itu aja mungkin. Ya, thank you banyak. Saya sangat bersyukur sekali boleh belajar banyak dari Kak Febri dan Kak Nursinta, terutama semangat untuk boleh mengasihi bangsa-bangsa yang lain atau mengasihi suku-suku yang lain, dengan semangat menginjili mereka, memperkenalkan mereka pada Kristus. Saya sangat terkesan karena sebenarnya tidak ada batas ya antara bangsa, suku, dan bahasa orang-orang yang kita layani. Kalau masih ada saat ini suku-suku bangsa atau bangsa yang masih kita punya prasangka, tadi Kak Yudo bilangnya, masih punya
prasangka terhadap mereka, bahkan mungkin keluarga yang sesama suku pun bisa saja kita punya prasangka. Nah, hal itu yang perlu kita kikis ya, supaya semangat kita untuk menginjili mereka boleh tersampaikan dan Kristus benar-benar boleh disanjung dan dijunjung tinggi oleh semua bangsa dan semua bahasa di seluruh dunia ini. Terima kasih banyak, saya senang sekali dengan komitmen dari Kak Febri dan Kak Nur Sinta. Kita akan berdoa kiranya komitmen kita bersama untuk terus mengasihi Allah dan mengasihi bangsa-bangsa boleh terwujud dan Tuhan boleh menempatkan kita dimanapun kita berada untuk menjadi saluran berkat-Nya. Ya. Oke, kita akan berdoa untuk menutup. Oke, sebelum tutup nih ada komentar dari Kak Gotes Willy. Berarti ketika kita melakukan penginjilan, kita harus menyesuaikan diri dengan budaya yang sedang kita injili. Ya, betul, itu namanya misi. Oke, kemudian ada Kak Stefani. Terima kasih untuk kakak-kakak semua. Saya belajar banyak dan juga sangat diberkati dengan PA malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Thank you banyak, Stefani. Ya, kita akan tutup dengan doa. Silakan Kak Febri. Kak Febri, silakan berdoa baik kita. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu baik malam hari ini. Tuhan sudah kasih kami waktu yang baik, kesempatan yang baik untuk bisa belajar sama-sama dari apa yang sudah Tuhan nyatakan kepada hamba-Mu Yohanes di waktu itu, dan sekarang Tuhan nyatakan kembali kepada tiap-tiap kami. Terima kasih dalam keterbatasan kami yakin Tuhan akan terus-menerus mengajarkan kami tentang apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, melalui firman Tuhan dan pembelajaran malam hari ini, kami berdoa, kami mau minta hati yang seperti hati Tuhan, minta mata yang seperti mata Tuhan, minta kasih yang seperti kasih Tuhan kepada semua orang di mana-mana saja kami berada. Khususnya melalui teks malam ini, supaya kerinduan kami, segala suku, bangsa, segala suku, bahasa, kaum, semuanya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, ajar kami supaya melalui kami banyak orang yang mengenal Tuhan. Melalui kami nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pembicaraan malam hari ini. Berkati semua teman-teman yang sudah mengikuti, berkati juga Sabda yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Tuhan terus kasih hikmat yang daripada Tuhan, sehingga banyak inovasi-inovasi baru yang Tuhan berikan melalui lembaga ini untuk Injil tersampaikan. Terima kasih Bapak di sorga, berkati kami semua kehidupan kami di sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, bahkan sampai masuk ke era ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Amin. Thank you banyak. Ya, untuk pengumuman, teman-teman tanggal 4 Maret, minggu depan ya, Senin depan itu masih ada Alkitab lagi. Kita akan belajar tentang apa arti melayani, yaitu dari Yohanes 13 ayat 1-20. Ya, teman-teman yang mau jadi guest, yang pengen gabung sama kita di sini ya Bu ya, boleh DM kita untuk menjadi guest. Saya mau jadi guest dong gitu kan. Nah, bisa silakan menghubungi sekarang juga ke DM ke Instagram kita supaya kita bisa kontak-kontak gitu ya.